Shalom dan selamat pagi semua jemaat-jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit daripada sharing firman Tuhan. Dan saya berharap semuanya sebelum kita melakukan sharing ini, saya berharap semua sehat di luar sana, semua dalam penjagaan Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman yang akan kita belajar sebentar lagi, mari saya minta kita semuanya siapkan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami sebagai tubuh Kristus, kami dapat duduk bersama-sama. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami, syukur kami kepadamu Bapa. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menghadapi pandemik ini Tuhan, kami tahu kuasa Tuhan masih ada dan masih nyata. Dan kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami minta Tuhan terus perlindungan daripadamu. Biarlah menjadi milik bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu Bapa. Dan jauhkan kami daripada segala penyakit-penyakit ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami belajar Tuhan, kami minta biarlah Engkau berkati telinga rohani kami. Supaya Bapa kami belajar pada pagi hari ini, itu semua akan disematkan, dimeteraikan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi pelaku akan firman-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara-saudara, pada pagi hari ini saya mau sharing sesuatu tentang kenapa sebenarnya pandemik ini berlaku, kenapa dunia ini sekarang semakin di dalam keadaan yang sangat parah oleh pandemik ini, oleh virus ini. Pertama sekali saya mau jelaskan bahwa Tuhan punya kehendak di dalam situasi ini. Apa sebenarnya kehendak Tuhan dan apa maunya Tuhan dalam keadaan seperti ini. Dan untuk menjelaskan itu pada pagi hari ini saya mau katakan bahwa kita semua yang ada di sini, kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus ingat dan harus kuat. Segala sesuatu yang berlaku dalam kehidupan ini, yang berlaku di dunia ini, semuanya seizinnya Tuhan. Kenapa itu berlaku dan itu bukan secara kebetulan. Tapi kita percaya firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang berlaku adalah seizinnya Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mau sharing tentang apa yang Tuhan mau. Apa kehendak Tuhan di sebalik semua ini. Dan itu sebenarnya cukup sederhana, yaitu Tuhan ingin dan Tuhan rindu supaya kita lebih banyak berdoa. Kita harus berdoa dan menjaga minyak kita, yaitu iman kita, supaya kita tidak kendor, tapi kita akan semakin kuat dan semakin intim di dalam Tuhan. Ya, dan pada pagi hari ini saya mau share sesuatu, yaitu bagaimana seharusnya kita menjaga iman kita, bagaimana seharusnya kita sebenarnya harus hidup dalam keadaan seperti ini. Kita harus mengerti terlebih dahulu segala sesuatu yang berlaku itu sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab ya. Pandemik ini berlaku sebenarnya semuanya karena pemberontakan manusia, dosa manusia, dan itu sudah dinubuatkan di dalam Wahyu 6 ayat 8. Dan kalau saudara-saudara punya Alkitab, mari kita sama-sama buka dan saya bacakan terlebih dahulu untuk menjelaskan kenapa pandemik ini berlaku. Di dalam Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang buas yang di bumi. Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini adalah nubuatan Rasul Yohanes tentang akhir zaman. Sampar itu adalah penyakit berjangkit ya, penyakit sampar. Dan ini semua berlaku pada masa ini. Ya, mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan keadaan sekarang semakin parah? Kenapa sepertinya
dunia ini sepertinya Tuhan tinggalkan. Sebenarnya bukan Tuhan tinggalkan, tapi itu semua berlaku atas nubuatan yang telah tertulis di Alkitab, ya. Dan Tuhan sebenarnya mau di sebalik semua ini adalah kita itu semakin intim dengan Tuhan dengan doa dan menjaga minyak kita supaya kita tetap berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Ya, mungkin kita tidak dapat berjumpa bersama-sama di gereja lagi sudah cukup lama, ya hampir setahun ya. Dan orang banyak jemaat-jemaat berpikir, wah kita sudah tidak dapat ke gereja lagi, kita tidak dapat berkumpul memuji Tuhan. Dan saya mau jelaskan di sini, sebenarnya gereja yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri dahulu. Gereja yang ada, yang selalu kita datangi itu cumalah gedung. Dan kita adalah bait sucinya Tuhan. Ya, kita adalah gerejanya Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita lihat pada waktu-waktu ini lebih banyak kalau kita lihat orang-orang itu berdoa, berjumpa secara alam maya, virtual ataupun online ya. Kita berjumpa secara online untuk beribadah. Sebenarnya inilah kehendak Tuhan supaya kita itu semakin banyak berdoa. Ya, tidak perlu sebenarnya kita ke gereja. Tidak perlu sebenarnya kita berjumpa untuk mau mengadakan ibadah. Ibadah itu boleh dilakukan di mana-mana saja ya. Dan kalau kita lihat yang berlaku ini sudah sebenarnya tertulis di dalam Alkitab, itu banyak sekali nubuatannya ya. Saya mau baca firman Tuhan yang terdapat di Roma, dan saya minta kalau jemaat-jemaat Tuhan yang punya Alkitab sama-sama kita membacakan ya. Ayatnya terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-20 sampai ke-23. Ini adalah nubuatan ataupun tulisan Rasul Paulus tentang akhir zaman ya. Kalau sudah siap, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat ke-21, tapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ke-22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat yang ke-23, dan bukan mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Yang mungkin kita agak sukar sedikit untuk mengerti maksud daripada ayat ini ya. Dan saya bagikan sesuatu yang cukup sederhana. Kalau yang punya Alkitab apps yang warna hijau itu, Alkitab biasa, kita boleh tukarkan terjemahan kepada bahasa Indonesia masa kini ataupun bahasa sehari-hari Indonesia. Ini penjelasannya lebih mudah dan penjelasannya lebih senang untuk dimengerti. Dan maksud daripada ayat ini jikalau kita baca dan kita akan benar-benar mengerti ya. Dan kalau boleh saya minta semua kita buka di dalam bahasa Indonesia masa kini, di dalam apps kita tukar kepada bahasa Indonesia masa kini, dan kita akan mengerti maksud daripada ayat-ayat yang tadi. Ini sederhana, sebab itu saya lebih suka terjemahan ini ya. Sekali lagi di dalam Roma 8 ayat 20 sampai 23 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat yang ke-20. Sebab alam sudah dibiarkan untuk menjadi rapuh, bukan karena kemauannya sendiri, tetapi karena Allah membiarkannya demikian. Meskipun begitu, ada juga harapan ini. Ke-21. Bahwa pada suatu waktu alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Yang ke-22.
Kita tahu bahwa sampai saat ini seluruh alam mengeluh karena menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan bayi. Ayat yang ke-23. Dan bukannya seluruh alam saja yang mengeluh, kita sendiri pun mengeluh di dalam batin kita. Kita sudah menerima Roh Allah sebagai pemberian Allah yang pertama. Namun kita juga menunggu Allah membebaskan diri kita seluruhnya dan menjadikan kita anak-anaknya. Ya, inilah sebenarnya maksud daripada ayat itu. Kenapa pandemik ini berlaku pada masa ini? Sudah jelas dikatakan bahwa akhir zaman, dunia, alam semakin rapuh. Sebab itu semuanya akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Sepertinya pandemik ini. Bukan Allah membiarkannya ya. Tetapi Allah mau sebenarnya di sebalik semua ini ada kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam keadaan seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita belajar Alkitab, para nabi, para rasul itu adalah pahlawan-pahlawan doa yang luar biasa. Kalau kita ingat Musa pada zamannya, dia berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya membebaskan umat Israel daripada perbudakannya. Dan kita lihat bahwa orang-orang Israel pada zaman itu, setelah perbudakan itu berjalan cukup lama, mereka berdoa berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Musa diutus Tuhan untuk menjadi pembimbing, menjadi pemimpin, untuk membantu membawa jemaat-jemaat Israel keluar daripada perbudakan. Ya, kalau kita lihat apa yang Tuhan mau sebenarnya di sebalik yang berlaku waktu itu perbudakan. Tuhan sebenarnya rindu orang-orang pilihannya itu selalu punya hubungan intim hanya dengan doa. Ya, hanya dengan doa sahaja maka mereka didengar. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18, dalam segala hal dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, kalau kita belajar Alkitab, perkataan doa itu tertulis banyak sekali. Banyak sekali. Setiap kita sebenarnya harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Doa adalah jembatan untuk kita sampai kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu hanya boleh berlaku kalau kita sering berdoa. Ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus sering berdoa. Nah, di dalam keadaan ini kita melihat pandemik ini berlaku. Sudah dijelaskan di dalam kitab nubuatan, sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus, dan bermacam-macam rasul dan nabi juga menubuatkan tentang hal yang sama. Jadi adakah Tuhan tidak ada di sini? Sebenarnya sederhana. Tuhan ada dan Tuhan rindu supaya kita semakin dekat dengannya. Ya. Sebagai orang-orang yang percaya, memang kita masih manusia, tapi kita masih punya yang namanya sifat mengeluh. Secara pribadi saya juga bertanya dan mengeluh kepada Tuhan. Sudah hampir setahun pandemik ini tidak habis lagi, malah semakin parah. Dan kalau kita lihat statistik daripada WHO, yaitu Persatuan Kesehatan Dunia, angka kematian dan angka jangkitan itu terlalu tinggi dan semakin hari semakin tinggi. Dan khususnya di negara kita sendiri kita lihat semakin hari semakin banyak orang-orang yang dijangkiti. Dan apa respon kita sebagai anak Tuhan?
Pertama, kita harus berhikmat. Kedua, kita harus punya dasar yang kuat di dalam firman, yaitu doa. Kita harus menjaga minyak kita supaya kita semakin menyala-nyala di depan Tuhan. Biarpun kita tidak dapat bertemu secara fisikal di gereja, tapi ingatlah bahwa kita adalah gereja Tuhan itu sendiri. Ya. Dan kita harus sentiasa berdoa. Kita minta sebenarnya kepada Tuhan supaya kita dikuatkan dalam keadaan pada waktu ini. Memang tidak mudah bagi kita, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ekonomi semakin tidak baik. Semua yang berlaku itu kita lihat secara negatifnya memang agak merugikan. Tapi kalau kita lihat daripada sisi positifnya, kita punya lebih banyak waktu sebenarnya pada waktu ini untuk berdoa dan selalu datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kita di bawah undang-undang PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kita, pemerintah kita. Dan kalau kita lihat lebih banyak waktu kita sekarang di rumah. Ya. Dan kita lihat ini, kalau kita berada di rumah, apa yang akan kita lakukan? Ada baiknya kalau kita berada di rumah itu kita sering belajar firman Tuhan, kita sering berdoa. Ya, kehendak Tuhan itu sederhana sebenarnya dalam kehidupan kita. Tuhan cuma mau kita berdoa, cuma mau ada hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita tidak jauh daripada Tuhan. Oke? Kita perlu dan ini sangat penting sebenarnya untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Di dalam Kolose 4 ayat yang ke-12, ya. Dalam Kolose 4 yang ke-12 saya mau katakan ini, saya mau baca. Kalau yang jemaat yang punya Alkitab, mari kita sama-sama baca Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, kita lihat di sini. Bertekunlah di dalam doa. Maksudnya Tuhan mau kita itu sering berdoa. Di dalam Kolose 4 ayat yang kedua ini sudah jelas mengatakan bertekunlah dalam doa, ya. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita harus sentiasa mengucap syukur dan kita harus sentiasa berdoa. Ya, dalam keadaan seperti ini, ingatlah bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita berseru kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa supaya tetap dilindungi di dalam keadaan ini. Walaupun mungkin bagi kita agak sukar untuk kita menjalani kehidupan seperti ini, tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Ya. Kita harus sentiasa menjaga waktu doa kita dengan Tuhan. Dan sekarang ini kita di gereja sudah memulakan doa online. Itu sangat-sangat baik sebenarnya. Kenapa baik? Karena kita dapat bertemu dan kita dapat berdoa bersama-sama. Dan saya mendorong kepada semua jemaat-jemaat untuk selalu mau ikut doa. Kenapa? Dalam keadaan sekarang ini kita tidak dapat mengandalkan siapapun lagi selain Tuhan. Kalau kita kurang berdoa, kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan, apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita? Kita meminta perlindungan daripada Tuhan. Kita meminta supaya Tuhan tetap menjaga setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Di dalam Yeremia tadi sudah jelas dikatakan, Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Iman kita, iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Ya, itulah minyak kita. Kita harus menjaga minyak kita supaya sentiasa ada dan tidak habis. Bagaimana caranya kita menjaga iman kita? Yaitu dengan doa. Dasar daripada segala sesuatu adalah doa. Ya, kalau untuk kita meminta supaya Tuhan memberikan kita hikmat, caranya gimana? Caranya cuma berdoa kepada Tuhan. Kalau kita lihat
Paulus pada zamannya, waktu dia ditangkap dan dipenjarakan, bagaimana caranya untuk meminta pertolongan dengan Tuhan? Cuma satu, yaitu doa. Waktu dia dipenjarakan, masih ingat, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, dan tembok-tembok penjara itu runtuh. Lihat betapa besarnya kuasa doa. Hanya dengan doa saja, yang mustahil boleh terjadi. Yang di luar pikiran manusia, Tuhan dapat lakukan. Ya, dan inilah yang saya mau katakan. Pertama sekali, mari kita kuatkan hidup kita. Kita tetap bersandar kepada Tuhan, dan kita kalau boleh sering berdoa. Jangan pernah malas mau berdoa, karena begini, kalau kita malas berdoa, kalau kita tidak mau punya hubungan intim dengan Tuhan, kita berada di akhir zaman. Kita tidak tahu bila waktunya Tuhan akan datang. Tapi tanda-tandanya sudah jelas di sini. Kita harus sentiasa berjaga-jaga. Yesus mengatakan dalam firman-Nya bahwa aku akan datang seperti pencuri. Nah, kita tidak mau waktu Tuhan datang kita tidak siap. Sebenarnya kalau kita benar-benar mengerti firman, kita tahu bahwa Tuhan itu mau supaya kita sebenarnya sekarang itu lebih banyakkan waktu dengan Tuhan. Kemungkinan pada waktu ini dan sebelum-sebelum ini kita lalai. Kita mungkin melupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan ini semua berlaku, apa yang berlaku ini sebenarnya pertama sekali seperti yang saya katakan mula-mula tadi, itu adalah karena pemberontakan manusia dan dosa manusia. Apabila manusia jatuh di dalam dosa, sudah tidak ada kekudusan, maka Tuhan menghukum. Tapi puji Tuhan, karena Yesus datang, Yesus mati untuk kita, maka semuanya kita itu diselamatkan. Kita dilepaskan daripada belenggu dosa, dan kita diberikan dunia baru, kita diberikan jalan yang baru, supaya kita pun tidak sama-sama dihukum, dihakimi, dimasukkan ke tempat yang tidak sepatutnya kita pergi, yaitu neraka. Tuhan menjanjikan kita bahwa Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Ya, kita belajar Yesus sendiri yang Tuhan datang ke dunia, menjelma menjadi manusia. Kalau kita lihat, Yesus sering berdoa. Ingat ya, Tuhan yang kita sembah, yang pernah datang ke dunia, lahir sebagai manusia, itu pun sering berdoa kepada Bapa di surga. Apatah lagi kita harus mencontohi Tuhan. Kita minta Tuhan menguatkan kita supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan, dan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita tidak jatuh dalam keadaan seperti ini. Ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan satu hal yang paling penting, kita harus jaga iman kita, minyak kita, supaya itu semuanya tidak kurang, tidak akan berakhir. Tapi kita minta Tuhan akan sentiasa menjaga kita melalui doa-doa ini. Ya, kalau kita belajar orang-orang percaya pada zaman Yesus itu dan pada zaman rasul-rasul itu luar biasa. Setelah Yesus diangkat ke surga, setelah turunnya Roh Kudus ke dunia ini, kalau kita lihat, kita masih ingat Rasul Paulus sebagai pemimpin kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, dikatakan mereka sering berkumpul dan berdoa memuji Tuhan. Iman yang mereka punya itu luar biasa sekali. Karena kita lihat mereka tidak pernah takut untuk memuji Tuhan. Walaupun kita tahu pada waktu itu penganiayaan berlaku besar-besaran, mereka tetap kuat dalam doa. Hanya satu saja sumber mereka, yaitu Tuhan. Itu Allah Bapa di surga. Dan bagaimana cara mereka untuk mereka datang? Hanya dengan berdoa. Ya, jadi saya minta kepada semua jemaat, saya dorong kepada semua jemaat, aktifkan doamu. Ya, jagailah jam doa kita. Kalau boleh kita sering berdoa. Karena dikatakan begini, tetaplah berdoa. Maksudnya kita harus
dalam keadaan apapun, di waktu apapun, kita harus sering berdoa. Tidak sama seperti saudara sepupu kita ya, yang berdoa 5 kali sehari. Tapi kita harus sentiasa berdoa. Tidak kira waktu dimanapun kita tetap harus berdoa. Ya, saya minta kepada semua jemaat Tuhan, mari aktifkan hidup kita dengan doa. Aktifkan waktu doa kita supaya kita lebih intim kepada Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang berlaku ini bukan hanya karena kebetulan, tapi karena Tuhan mau dan mengizinkan semua ini berlaku. Kita minta pertolongan daripada Tuhan dengan cara kita berdoa. Dan kita sering duduk dan berlutut di hadapan Tuhan, meminta. Kita berbicara dengan Tuhan. Ya, kita berbicara dengan Tuhan seperti mana kita berbicara kepada teman-teman. Itulah caranya kita datang kepada Tuhan untuk berbicara. Jadi ingat, segala sesuatu yang berlaku ini, kehendak Tuhan itu cukup sederhana, yaitu kita menjaga doa kita, dan kita menjaga minyak kita, itu iman kita, supaya tidak padam. Ya, saya meminta kepada semua jemaat dan saya mendorong, mari kita aktifkan doa kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita berikan hidup kita kepada Tuhan karena kita punya banyak waktu sekarang. Kita banyak waktu di rumah. Mari kita kalau boleh seringlah berdoa, baca firman supaya dasar kita, pengetahuan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita itu semua tidak sia-sia. Tapi kita mau menjadi sama seperti para nabi, para rasul, yaitu menjadi pahlawan-pahlawan doa. Dan kita harus doakan untuk orang-orang lain, yang khususnya untuk negara kita sendiri, Malaysia, karena kita melihat sekarang ini jangkitan semakin tinggi dan semakin parah. Dan mari kita semua bersatu di dalam doa untuk kita mendoakan kepimpinan negara kita. Kita mendoakan yang paling penting adalah frontline kita, yaitu para dokter, para nurse, dan semua yang bekerja di bagian medical yang menguruskan ataupun berjuang bersama-sama untuk menentang coronavirus ini. Ya, saya minta jangan pernah luntur, jangan pernah kendor iman kita, tapi kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kita ingat, kita harus sentiasa bersuka cita dalam keadaan ini. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, mari kita sama-sama baca di dalam Roma yang ke-12 ayat ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, kalau kita lihat Rasul Paulus mengajarkan banyak sekali tentang doa. Lebih banyak kita harus berdoa. Ya, kita memuji Tuhan, tapi yang paling utama adalah doa. Ya, hubungan kita dengan Tuhan itu hanya boleh terjalin dengan satu cara, yaitu doa. Kita harus sentiasa bersuka cita dan kita ingat ada pengharapan kita. Ya, jangan pernah pikir bahwa Tuhan tinggalkan kita. Tidak. Tuhan hadir dan Tuhan ada. Roma 12 ini sudah jelas dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Kita harus sentiasa bersukacita dan kita berharap bahwa Tuhan itu sentiasa memegang kendali hidup kita. Seperti mana Tuhan menjaga dan melindungi setiap anak-anak Tuhan pada zaman-zamannya di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jangan pernah takut, jangan pernah malas untuk berdoa, tapi mari kita aktifkan doa kita dan kita belajar untuk lebih intim kepada Tuhan melalui doa ini. Ya, dan saya pikir saya tidak akan panjangkan lagi. Hanya di sini saja sharing ini. Saya harap sharing ini membantu dan saya harap apa yang kita pelajari pada hari ini itu kita sematkan dalam hati kita dan kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Dan saya berdoa kepada semua jemaat-jemaat di luar sana, semoga sehat selalu, dilindungi dan dijagai Tuhan. Ya,
Mari kita akhiri sharing kita pada pagi hari ini dengan doa. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu telah habis berbicara. Maafkan hamba-Mu ini Tuhan, karena hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Tapi biarlah Tuhan, apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat lebih mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengaktifkan doa kami mau Tuhan punya hubungan intim dengan Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan, apa yang Engkau kehendaki di sebalik semua ini cukup sederhana, yaitu supaya kami semakin rajin berdoa, semakin rajin untuk memuji-Mu Tuhan. Dan kami mau menjaga minyak kami, yaitu iman kami, supaya tidak akan pernah padam Tuhan. Biarlah api-Mu Tuhan yang ada dalam diri kami senantiasa berkobar-kobar Bapa. Lindungilah setiap kami Tuhan, jagailah setiap kami dimanapun kami berada, supaya Tuhan kami tetap kuat untuk menjalani hari-hari kami, supaya kami tetap Tuhan dapat hidup seperti mana yang Engkau mau Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap saudara-saudara kami Bapa, dimanapun kami berada, kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, firman yang kami belajar ini Tuhan, akan kami lakukan, dan kami Tuhan akan mengubah kehidupan kami dengan cara semakin rajin untuk berdoa Bapa. Berikan kami Tuhan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya sentiasa mau mendorong kami untuk berdoa kepada-Mu Bapa. Dan kami tahu Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ada dan Tuhan hadir. Bapa, inilah doa kami. Kami mau bersyukur Tuhan, bagi-Mu lah segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan berkati.